Zahra, Nadila, Indah, Adit, Rahmat, Revan. Alhamdulillah hadir semua ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa memberikan hasil yang baik untuk kalian ke depannya, mengetahui apa sih itu fungsi dari Microsoft Excel. Kemarin kan kita sudah belajar ya tentang sistem operasi, kemudian perangkat-perangkat penunjangnya, apa itu komponen-komponen komputer yang telah kita pelajari. Sekarang kita ke materi TIK. Pernah dengar nggak bahasa TIK? Nah, apa itu TIK? Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada pembelajaran kita hari ini, capaian pembelajarannya itu kalian mampu memanfaatkan fitur lanjutan pada aplikasi Microsoft Excel. Fitur lanjutannya itu adalah fungsi dasar operasi matematika. Ada berbagai macam. Tahu kan namanya penghitungan itu ada apa aja? Penjumlahan, kemudian pengurangan, kemudian pembagian, kemudian perkalian. Nah, fungsi-fungsi tersebut yang akan kalian lakukan nanti di dalam kegiatan kalian hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ialah pada aktivitas kalian mengamati nanti video yang ibu tayangkan, kalian bisa membuat tabel pada Microsoft Excel ya. Kemudian kalian menyusun data pada tabel tersebut. Nanti setelah kalian mengisikan data ke dalam tabel tersebut, nanti kalian cari beberapa fungsi penghitungan matematika yang bisa digunakan pada Microsoft Excel dengan masing-masing fungsinya. Ya. Dari situ ada yang mau ditanya? Yang ditanya nak? Oh, sudah paham ya kalau nggak ada yang ditanya. Model pembelajaran kita tetap berbasis pada masalah ya. Nanti kalian akan bentuk kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang untuk menyelesaikan pertanyaan yang akan timbul setelah kalian mempelajari nanti video pembelajaran yang akan ibu tampilkan. Nah, kemudian penilaian itu ada beberapa aspek. Satu, bagaimana kalian praktek di dalam komputer. Kedua, keaktifan dalam kalian bertanya atau menjawab pertanyaan. Kemudian tugas yang dilakukan ini memang tugas individu, tetapi bersifat kelompok. Pecahkan masalahnya dengan masing-masing, tetapi hasilnya nanti kalian kelompokkan dan kalian presentasikan ke depan. Ya, paham? Paham. Bagaimana sih pencapaian atau pengetahuan kalian tentang materi kita selanjutnya? Ini ada soal pretest ya yang harus kalian isi. Bu kasih waktu 10 sampai 15 menit untuk mengerjakannya ya. Nah, nah yuk dikerjakan. Ibu tanya ke kalian, pernah nggak kalian menggunakan operasi dasar pada Microsoft Excel? Perhitungan macam apa? Penjumlahan.
Selain itu tidak. Sedangkan dalam Microsoft Excel itu ada berbagai penghitungan seperti yang kalian sebutkan tadi, pengurangan, perkalian, ya, pembagian, itu bisa semua dilakukan. Bahkan untuk mencari nilai rata-rata pun bisa dipermudah melalui rumus matematika pada Microsoft Excel. Nanti kalian saksikan video yang akan ibu tayangkan ini ya. Nah, jika rumus tersebut berubah menjadi huruf virtual dan terdapat buka kurung secara otomatis, maka rumus tersebut aktif dan kita blok data yang akan kita jumlahkan, yaitu ini bulan Januari sampai berkurung. Kita tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul. Seperti itu penggunaan rumusnya. Selanjutnya ada juga namanya autosum. Caranya kita tekan Alt sama dengan secara bersamaan. Lalu rumus sum tersebut akan muncul. Itu adalah tata cara pembuatan tabel di layar Microsoft Excel kalian. Nah, sekarang kalian coba hidupkan komputer kalian. Tapi tetap hati-hati kabel kaki untuk menjaga keselamatan kita ya, karena dia berhubungan dengan aliran listrik. Ya, itu saya ambil dulu, ibu bantu aku kalian. Duduknya di masing-masing komputer aja dulu ya. Nanti kalau sudah baru pindah. Kita bentuk 3 kelompok. Nanda, Aulia, Melisa. 1 ya, kelompok 1. Ingat ya. Kemudian Oriza, Zahra, Nabila. Ya. Kemudian kelompok 1 lagi Indah, Adit, Rahmat, sama Revan. Ya. Itu kelompok kalian. Ini kata ibu tadi. Tugasnya tetap kelompok, tapi pengerjaannya individu ya. Ini lembar LKPD-nya ibu bagikan per 1 kelompok. Nah, ini yang dibaca dulu LKPD-nya itu. Di situ perintahnya yaitu kalian membuat tabel. 1 ya. Kemudian menyusun data. Menyusun data kalian input data dulu. Ya, nanti input data sesuai yang ibu diktekan nanti. Setelah itu nanti disusun sesuai abjad dan nilainya. Ya. Kemudian kalian cari tentang rumus operasi matematika yang digunakan dalam Microsoft Excel. Ada beberapa rumus, contohnya sum, average, kemudian min, max, kemudian if, ya. Itu nanti kalian cari apa sih fungsi-fungsi rumus. Masalah yang harus kalian selesaikan yaitu 1, kelompok 1 ya, daftar nilai tidak berurutan sesuai absen. Nah, sekarang kita buat tabelnya dulu. Belajar buat tabel. Ini ngapus yang ini. PS. UTS. Gede semua soalnya. Nilai tugas ya. UTS. Sama. Aku ini ngapusnya. Dan kami dari kelompok 2 akan membahas kasus daftar nilai yang tidak berurutan, tingkatan nilai tugas, UTS dan UA.
kelas. Perkenalkan, nama saya Zahra Dian Jarawan. Perkenalkan, nama saya Aulia Satifah. Perkenalkan, nama saya Nadila Agustina. Pertama-tama, langkah yang harus kita lakukan, klik bagian nilai, kemudian di blok hingga nilai terakhir, kemudian klik sort, kemudian klik sort lagi. Menu Dengan nilai terakhir. Dengan nilai berurutan. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kerja kami, yaitu cara membuat poin nilai rata-rata dan nilai keaktifan. Langkah pertama, perkenalkan, nama saya Rahmat. Saya Arjen, nama saya Raifa. Jadi langkah pertama di sini kita ketik sama dengan average dalam kurung nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS di blok di kolom nilai rata-rata, lalu tekan enter. Langkah kedua, ketik nama sama dengan pada data yang ada di tabel, kemudian nilainya mengikuti namanya, jadi dia nggak berantakan. Kalau misalkan tadi namanya yang di atas itu misalkan namanya Rama, kan Rama tuh abjadnya di bawah ya. Nah, bagaimana dia bisa pindah ke atas? Kalau namanya bisa pindah ke bawah atau ke atas, tapi nilainya tidak berubah dengan nilai Rama. Sudah tahu ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita bahas fungsi matematika yang selanjutnya kayak sum, if, kemudian min, max ya. Ada lembar refleksi yang harus kalian isi tentang pengalaman belajar kalian hari ini. Nanti dikumpul, kemudian matikan komputer kalian sesuai dengan prosedur yang benar. Jadi ditutup dulu aplikasinya, kemudian pilih ke menu yang di pojok kiri bawah, pilih menu shutdown ya. Seperti sedia kala. Kemudian ini ada lembar post-it. Post-it ini harus kalian isi di rumah. Kemudian nanti dibawa pas pertemuan berikutnya ya, untuk mengukur seberapa paham kalian untuk materi hari ini. Nanti dibawa pas kita ketemu lagi di jam pelajaran kita ya. Tugas di rumah. Sudah? Kalau sudah, Ibu tanya kalian apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya. Kesimpulan hari ini, dengan aplikasi Microsoft Excel kita dapat dengan mudah membuat tabel dengan isian data yang bisa disesuaikan dengan yang dibutuhkan dengan mudah dengan menggunakan menu-menu yang ada di aplikasi Microsoft Excel. Ya. Dengan Microsoft Excel kita bisa dengan mudah membuat tabel, mengisi data, disesuaikan dengan keinginan kita. Data seperti apa sih yang kita mau ya? Untuk yang selanjutnya nanti kita sambung di pertemuan selanjutnya. Yuk kita tutup dengan doa. Siapa yang bisa bikin doa? Yuk kapan? Semua siap, doa mulai. Doa selesai, salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.